kantor Pekon Pagelaran. Hari ini Senin 4 Juli 2022. Kita temui kepala Pekonnya. Assalamualaikum Pak Lurah. Salam. Untuk Ada semacam dilematis. Jadi ketika Pekon itu adalah penyelenggara pemerintah di tingkat desa itu sendiri, tetapi di tingkat desa juga ada banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ekonomi pedesaan itu sendiri. Seperti contoh di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian itu artinya seperti ada dua lurah. Kalau lurahnya petani itu adalah Gapoktan dengan jajarannya kalau petani, dan secara administrasi kepala Pekon adalah pemerintah desa secara administrasi dan negara. Tapi selama ini ada kesan sinergitas itu kurang terbangun dengan mesra gitu Pak. Seolah-olah Gapoktan dan kelompok tani itu berdiri sendiri tanpa kaitan dengan kepala Pekon. Monggo Pak, pandangan saya jika salah. Ya sebenarnya karena semua itu karena kurang koordinasi aja, kurang koordinasi antara Gapoktan dengan dinas desa, kurang koordinasi. Padahal ya kayak Gapoktan itu juga kan artinya bentukan dari desa. Nah disitulah harapan kita sebenarnya sebagai orang desa ini saling karena di dalamnya saling membutuhkan. Mereka bergerak di bidang pertanian. Nah kami sebagai orang pemerintah juga wajib melindungi yang namanya artinya masyarakat atau warga, apalagi di bidang pertanian. Oke. Tapi yang selama ini yang sudah Anda kerjakan semenjak Anda kita sebagai kepala Pekon, sinergitas sudah ada belum yang Anda bangun antara pemerintah Pekon dengan pengurus Gapoktan ataupun kelompok tani yang di Pekon ini? Ya kalau masalah sinergitasnya itu sebenarnya mungkin semua desa lah, bukan hanya untuk desa Pagelaran aja, masih kurang keharmonisan. Karena apapun yang namanya mereka mendapatkan apapun dari pemerintah, mereka seolah-olah mereka itu mengabaikan, mereka lupa di dalam adanya kepengurusan itu Gapoktan baik dari kelompok tani segala macam itu ada di bawah naungan dari pemerintah desa. Pemerintah desa ini kan ya penasehatnya, pelindung. Jangan nanti adanya mengabaikan desa di saat terjadi suatu masalah, desa juga kan tidak tahu karena tidak diberitahu. Nah itu makanya harapan kita kan saling semua permasalahan ini bukan hanya di desa Pagelaran, di desa yang lain pasti ada suatu permasalahan. Oke. Tapi terkait dengan permasalahan yang realnya atau terjadi di lapisan petani kan, dari pihak Pekon sendiri sudah pernah belum berkomunikasi atau mengumpulkan kelompok tani Gapoktan itu dalam rangka misalnya contoh kasus yang sekarang bukan kasus permasalahan kesulitan pupuk di tingkat petani ini pihak Pekon menanggapinya bagaimana? Sebenarnya kalau kita mengumpulkan kayak ada kelompok tani sudah kemarin kita ada pemberdayaan untuk adanya petani. Memang segala macam permasalahan jelaskan di pupuk. Ya. Cuman kembali lagi saya bilang, selalu saya sampaikan kepada kelompok tani, ajak koordinasi para anggota tentang permasalahan. Yang jelas permasalahan yang ada itu adalah di kas untuk penembusan pupuk. Itu. Jadi kalau kita sebenarnya saling adanya koordinasi baik dari keanggotaan, ke kelompok, ke kelurahan. Mudah-mudahan yang permasalahan seperti halnya pupuk itu mudah untuk mengatasinya. Tapi ya kembali lagi kayak adanya kepala Pekon atau desa berharap apa? Karena terjadi pupuk ini kami desa ini sebenarnya kurang adanya dalam arti ini untuk pupuk-pupuk per RDKK segala macam itu tidak ada pemberitahuan dan negara. Nah harapan ke depan supaya desa adanya berperanan juga untuk mengawasinya. Ya saya mohon dengan pemerintah
supaya untuk permasalahan pupuk itu masuklah ke BUMDes, supaya BUMDes yang mengelola dari desa ini bisa ada yang ikut mengawasi. Kita kan punya badan usaha, beri payung hukum kepada BUMDes permasalahan pupuk. Artinya pihak Pekon sendiri sangat antusias mau menyambut, mengajak kerjasama dengan Poktan atau Poktan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan juga. Siap, Ya, desa selalu siap. Siap, kita asal koordinasi kita selalu siap. walaupun itu nantinya pun terkait dengan ada anggaran, plot anggaran yang diminta ataupun digulirkan kepada petani melalui Gapoktan melewat dana desa, siap. Siap, asal ada koordinasi kita juga ya, artinya kembali lagi kita melihat yang namanya anggaran, kebutuhannya, terus skala prioritasnya itu apa. Karena kita yang jelas kalau ada koordinasi kelompok tani bisa menyiapkan proposal pengajuan kepada desa. Itu udah ada sumber awalnya kan, pertama adalah proposal dari kelompok tani ke desa apa kebutuhannya. Selagi desa mampu dan artinya anggaran itu ada bisa dibagi, insya Allah kita bagi itu semua. Tapi dari obrolan ini, kami berharap ketika ini tertuang dalam sebuah perbincangan ini, mungkin langkah real itu mungkin hari ini atau besok atau lusa, inisiatif kepala Pekon, Anda sebagai kepala Pekon itu memang kami tunggu ketika ini memang sudah kita bicarakan. Sekarang ini BUMDes kan yang bergerak dalam berbagai sektor itu belum nyata PAD-nya, PAD yang didapatkan ini. Ketika BUMDes diberi kewenangan khusus misalnya dengan syarat apa, dengan harapan ketika BUMDes itu diberi kewenangan itu, mungkin Anda bisa menjelaskan. Artinya gini, ya ini saya butuh yang namanya payung hukum dari pemerintah. Kita selalu yang namanya BUMDes ini kan banyak suatu permasalahan-permasalahan. Cuma yang saya harapkan dari pemerintah sementara ini masalah pertanian. Saya ingin artinya untuk masalah pupuk, terutama pupuk itu yang mengelola BUMDes, Jadi desa juga bisa ikut berperanan untuk mengawasi. Di situ juga akan timbul yang namanya PAD kalau memang BUMDes mengelola PAD untuk desa. Sekarang kita mau menganggarkan, mau berapapun anggaran kebutuhan pupuk, insya Allah itu akan jalan. Karena apa? Memang itu kebutuhan petani. Dan itu permasalahan petani itulah artinya memicu artinya kesusahannya untuk mencari pupuk. Makanya berilah artinya payung hukum. Saya mohon kepada pemerintah payung hukum supaya pupuk ini dikelola oleh artinya BUMDes Yang bersinergi dengan